Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Konita dengan NIM 172160018, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Anwar Tegal. Eh, Izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair dengan alat peraga tradisional terhadap peningkatan hasil belajar kognitif. Studi penelitian pada peserta didik kelas 8D semester 2 di SMP Negeri 3 Brebes tahun ajaran 2024-2025 pada materi lingkaran. Penelitian ini mempunyai latar belakang masalah berupa yang pertama, rendahnya hasil belajar kognitif matematika peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh masih dominannya penggunaan metode model pembelajaran ekspositori yang bersifat pasif, di mana peserta didik hanya menerima informasi secara satu arah. Nah, matematika sebagai mata pelajaran itu memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata yang masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan di tingkat SMP. Nah, di mana banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika dasar. Kondisi serupa juga ditemukan di SMP Negeri 3 Brebes, di mana pembelajaran matematika masih dilakukan secara konvensional dengan model pembelajaran ekspositori. Nah, pada observasi itu menunjukkan bahwa partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran itu sangat terbatas. Jadi penggunaan alat peraga tradisional itu dapat mengatasi kesulitan belajar untuk mengurangi monotonitas dalam pembelajaran yang masih sangat terbatas, yang pada akhirnya itu berdampak pada pencapaian hasil belajar yang tidak optimal. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang pertama kali diperkenalkan oleh Lyman dan kawan-kawan pada tahun 1981. Model ini melibatkan siswa dalam tiga tahap pembelajaran, yaitu Think, Pair, dan Share. Nah, model pembelajaran ini itu mengatasi keterbatasan model pembelajaran ekspositori yang sebelumnya sudah saya sebutkan dengan mengembangkan pemikiran kritis, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi peserta didik. Kemudian alat peraga. Nah, alat peraga tradisional ini berupa permainan tradisional seperti ceper dan batu seremban dengan kartu soal. Jadi dapat membantu mengatasi kesulitan belajar yang monotonitas dan menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan, serta kombinasi dengan model yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang dikombinasikan dengan alat peraga tradisional pada materi lingkaran di kelas 8D SMP Negeri 3 Brebes. Kemudian penelitian ini itu mempunyai desain penelitian. Yang pertama pendekatannya menggunakan mixed methods atau kuantitatif dan kualitatif. Kemudian desainnya menggunakan pre-eksperimental dengan one group pre-test post-test. Populasinya itu mencakup kelas 8 di SMP Negeri 3 Brebes yang berjumlah 344 peserta didik. Kemudian sampelnya itu hanya 31 peserta didik pada kelas 8D. Dan pengambilan sampelnya itu menggunakan purposive sampling. Kemudian variabel penelitian dari penelitian ini itu mencakup yang pertama variabel bebasnya berupa model think pair share dengan alat peraga tradisional, kemudian variabel terikatnya berupa hasil belajar kognitif matematika, kemudian ada variabel kontrol berupa materi lingkaran, guru, waktu, dan fasilitas kelas. Hasil uji instrumen pada penelitian ini itu setelah diuji coba pada kelas 8B, instrumen tes uraian ini dinilai kelayakannya melalui uji validitas butir, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai R11-nya itu berupa 0,802, yang berarti tes tersebut reliable. Nah, berdasarkan hasil analisis butir soal tes hasil belajar kognitif yang digunakan untuk penelitian didapat soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
Nah, karena soal nomor satu itu dinyatakan tidak valid dan buruk daya pembedanya. Hasil penelitian itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek kuantitatif. Nah, skor rata-rata peserta didik mengalami peningkatan dari 76,39 pada saat ASTS itu menjadi 82,42 pada tes hasil belajar kognitif dengan selisih peningkatan sebesar 6,03 poin. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pada penerapan model think parser dengan alat peraga tradisional. Dari statistik statistik deskriptif, kita dapat melihat bahwa nilai median juga mengalami peningkatan dari 78 menjadi 82 yang mengindikasikan bahwa mayoritas peserta didik mengalami perbaikan hasil belajar kognitif. Nah, menariknya standar deviasi mengalami peningkatan dari 7,47 menjadi 8,71 yang menunjukkan variabilitas yang lebih besar pada hasil tes nilai hasil belajar kognitifnya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa peserta didik yang mencapai skor maksimal 98 menunjukkan bahwa model pembelajaran ini mampu mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan yang beragam. Aspek yang mencolok dari hasil penelitian ini adalah peningkatan dramatis dalam tingkat ketuntasan belajar peserta didik. Sebelum penerapan, berdasarkan data nilai ASTS, itu hanya 17 peserta didik atau 54,8% yang mencapai kriteria ketuntasan. Sementara 14 peserta didik atau 45,2% masih belum tuntas. Setelah penerapan model think parser dengan alat peraga tradisional, terjadi peningkatan luar biasa, di mana 28 siswa atau 90,3% berhasil mencapai ketuntasan, dan hanya 3 peserta didik atau 9,7% yang masih belum tuntas. Nah, pencapaian ini sangat menggembirakan karena tidak hanya mencapai target minimal penuntasan sebesar 75%, tapi bahkan melampaui target tersebut sebesar 15,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi model pembelajaran kooperatif tipe think parser dengan alat tradisional itu terbukti dapat meningkatkan hasil belajar kognitif matematika peserta didik pada materi lingkaran. Nah, untuk memastikan validitas hasil penelitian, dilakukan serangkaian uji statistik. Nah, pertama, uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk memastikan data berdistribusi normal. Hasil uji itu menunjukkan bahwa baik skor ASTS maupun skor nilai hasil belajar kognitif itu memiliki distribusi normal dengan nilai signifikan masing-masing 0,205 dan 0,611. Keduanya lebih besar dari 0,05 berupa taraf signifikansinya. Karena data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan dengan uji T berpasangan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil uji T berpasangan menunjukkan nilai T hitung sebesar negatif 5,575 yang lebih besar dari T tabel. Karena negatif itu menjadi nilai mutlak. Dinilai mutlakan, maka hasil negatifnya itu hilang. Menjadi 5,575 yang lebih besar dari tabelnya berupa 1,697 dengan p-value 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan secara statistik dalam hasil belajar kognitif peserta didik setelah penerapan model pembelajaran think parser dengan alat peraga tradisional. Jadi rata-rata selisih sebesar negatif 6,032 itu menunjukkan bahwa secara umum siswa mengalami peningkatan skor sebesar 6,032. Kemudian kesimpulan pada penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe think parser yang dibantu dengan alat peraga tradisional secara signifikan dapat meningkatkan hasil belajar kognitif matematika siswa pada materi lingkaran di kelas 8D SMP Negeri 3 Brebes. Hasil uji T berpasangan mengindikasikan adanya kenaikan signifikan pada nilai rata-rata dari 76,39 menjadi 82,42 setelah diberikan perlakuan. Jadi dengan demikian, peningkatan hasil belajar kognitif itu berhasil terwujud.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.